Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau diatur Rocky Gerung. Ya, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kesempatannya, Ferry sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini. Saya nggak akan panjang-panjang ya. Kenapa? Karena di sini sudah banyak tokoh-tokoh yang lebih senior, begitu ya. Jadi saya mungkin, saya belum senior, saya masih pemuda, pemudi, jangan lupa. Ya, saya hanya ingin menekankan atau menggarisbawahi dari yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Yang pertama tadi banyak kita selalu mengkritik begitu ya pemerintahan Jokowi. Nah, terus jika mengkritik selalu jawabannya adalah sabar dong, tunggu nanti kalau sudah habis masa jabatannya. Kita kan bisa memilih lagi. Tapi siapa yang bisa menjamin di Pilpres 2024 nanti hadapi semua tantangan. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Oke, kali ini saya ingin menampilkan sebuah video yang saya dapat dari grup WhatsApp, ya kan? Mungkin bisa dikatakan ini adalah rapat para nasionalis garis lurus lah ya. Dan di situ saya tidak terlalu banyak kenal karena video hanya menyorot pada satu dua angle saja. Dan di situ yang banyak tampil ada Mbak Rahma Sarita, ini kan dulu penyiar Metro TV kali ya. Tapi kemudian dia keluar ya mungkin ya, kalau nggak salah keluar karena ya dia alhamdulillah Mbak Rahma Sarita ini termasuk yang akalnya masih waras ya. Terus kemudian di situ yang saya lihat hadir di situ adalah Profesor Rocky Gerung, ya kan. Terus ada satu lagi yang mau berbicara tapi saya nggak terlalu kenal sama beliau ya. Tapi yang jelas saya ingin kembali hanya memberikan satu atensi lah ya. Jadi kalau bicara Pilpres ya kan, lagi-lagi kita sudah dibohongi 2014 2019 ya. Dan itu adalah mereka menerapkan konsep yang pernah disampaikan oleh kalau nggak Stalin, Lenin, antara dua tokoh komunis Rusia inilah ya. Mereka ini mengatakan, di antara orang-orang ini mengatakan bahwa pemilu khususnya Pilpres itu yang penting KPU-nya. Yang penting KPU-nya. KPU-nya bikinan siapa, KPU-nya siapa yang mengendalikan, itu yang menang. Ya kan? Jadi rakyat itu dibohongin, jadi susah payah nyoblos milih segala macam, ya kan. Nanti sebetulnya yang real yang menang siapa? Tapi yang dimenangkan siapa? Itu yang penting ya. Jadi menurut saya rapat-rapat kayak gini itu kayak nggak ada gunanya gitu loh ya. Katanya mau memperjuangkan presidential threshold ya kan supaya 0%. Itu sebagai sebuah ide bagus, gagasan bagus. Dan kemudian kalau nanti KPU-nya itu adalah KPU yang benar-benar independen ya, tidak terbeli ya kan. Ya. Itu bisa aja terjadi. Tapi masalahnya KPU itu ya kan, pertama-tama adalah bikinan pemerintah yang sedang berkuasa ya. Ini kan panitia pemilu ini bikinan pemerintah yang sedang berkuasa, yang tentu saja punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Walaupun misalnya sekarang ini menurut undang-undang Pak D kan habis ini, walaupun sekarang berusaha untuk 3 periode, tapi teorinya habis ya kan. Nanti yang berikutnya itu walaupun beda, bukan Pak D lagi, manusianya manusia beda, tetapi isinya, softwarenya, gerakannya, kebijakannya akan sama, boneka juga itu, ya, boneka global ini. Ini kan negara kita di situ sudah disepakati ya, katanya setelah dicopet, kemudian dirampok, dibegal, yang terakhir katanya mau dikubur, ya negara ini mau dikubur, ya menjadi di bawah kaki negara lain ya. Jadi kembali lagi ini kalau kita cuma ngomong-ngomong doang ini nggak ada gunanya ya. Saya punya pengalaman, saya 2019 itu ya, karena saya tentara nggak boleh berpihak, katanya ada undang-undang netralitas. Saya pada waktu itu milih 02. Milih dalam arti saya
mengkampanyekan di Facebook. Saya dihukum, saya diadili ya. Saya diadili, ya kan, ditangkap, diadili, ya kan. Padahal netralitas itu sendiri juga omong kosong. Karena apa? Karena ternyata aparat itu kalau memihak, ya kan, yang berkuasa nggak apa-apa. Memihak Pak D dah, gitu aja dah, nggak apa-apa. Padahal itu kan namanya juga nggak netral. Sedangkan saya memihak oposisi, saya dihukum, ya kan. Jadi ini belgede semua ya, nama. Jadi belgede semua ya. Sekali lagi rapat-rapat kayak gini ini menjadi tidak bermutu, tidak efisien, tidak efektif. Kalau tetap nanti pada saat hari H KPU-nya itu bekerja untuk siapa, itu aja ya. Kalau KPU-nya udah ditongkrongin sama jenderal dari Korea Utara itu ya sama aja gitu kan ya. Dan kemudian ada cipta kondisi, kemudian ada penekanan, ya kan, kemudian ancaman ya, kayak yang 2014 itu siapa, si Husni siapa itu, ya kan, akhirnya ditewaskan juga kan gitu. Itu aja yang ingin saya komentari. Saya hanya memberikan atensi ya. Saya memberikan atensi, saya tidak membiak, saya tidak percaya dengan demokrasi yang belgedes itu ya. Oke teman-teman, nikmati ini video yang memang kualitasnya agak rendah karena supaya volumenya kecil tetapi durasinya panjang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau diatur Rocky Gerung. Ya, salam sejahtera semuanya. Terima kasih kesempatannya, Ferry, sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini. Saya nggak akan panjang-panjang ya. Kenapa? Karena di sini sudah banyak tokoh-tokoh yang lebih senior, begitu ya. Jadi saya mungkin, saya belum senior, saya masih pemuda, pemudi, jangan lupa. Ya, saya hanya ingin menekankan atau menggarisbawahi dari yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Yang pertama tadi banyak kita selalu mengkritik begitu ya pemerintahan Jokowi. Nah, terus jika mengkritik selalu jawabannya adalah sabar dong, tunggu nanti kalau sudah habis masa jabatannya, kita kan bisa memilih lagi. Tapi siapa yang bisa menjamin di Pilpres 2024 nanti keadaannya berubah begitu? Siapa yang bisa menjamin bahwa yang terpilih nanti boneka lagi begitu? Atau untung kalau bonekanya bisa jadi boneka caki gitu, jadi bisa melawan. Tetapi kalau melihat sistem presidensial threshold seperti ini, bisa-bisa saya jadi bingung. Tadi disampaikan kan Indonesia itu dicopet, habis dicopet dirampok. Nah nanti 2024 ini Indonesia diapain ya? Apa yang lebih buruk dari dirampok? Dibanting. Ya dikubur ya, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, karena kita bisa bicara aja nih menemukan Indonesia kembali segala macam, tapi tanpa bisa merubah sistem itu, terus terang keadaan tidak akan berubah. Jika presidensial threshold tetap saja, ya nanti kalau kata Bon Jovi itu only the name is change gitu kan. Jadi cuma namanya aja yang ganti, tapi sebenarnya orang di belakangnya dia lagi gitu kan. Pemodalnya tetap sama. Jadi cuma pemain depannya saja yang berubah. Jadi mungkin itu yang saya garis bawahi saja, karena percuma kita selalu mengkritik dan lain sebagainya jika keadaan tidak bisa berubah, jika tidak bisa merubah keadaan. Mengubah ya? Ya. Oh ya, berarti ide-nya nggak lulus. Jadi percuma, mungkin itu fokusnya yang jarak dekat. Memang benar tadi dikatakan sama Mr. Kevin tadi ya, jangan berpikir hanya Pilpres saja, tapi untuk generasi yang lebih depan. Tapi sebelum mikir jauh, kita mikir yang di depan dulu deh ya, karena yang di depan aja belum tentu gitu kan. Siapa yang yakin di sini bahwa 2024 akan berubah? Saya yakin. Very yakin. Yakin dengan sistem yang tetap seperti ini? Enggak. Sistemnya berubah. Atau menurut kata Kak Rocky tadi itu,
disebut Sinyal karaoke. Jadi harus dihentikan untuk apa tadi katanya? Untuk menghentikan berternak apa tadi? Berternak kodok bukan? Berternak politisi tadi itu. Jadi atau seperti itu caranya harus cut loss atau apa tadi itu ya. Jadi harus dihentikan sebelum kejadian serupa akan terjadi nanti. Kita akan hanya mengulang lagi sejarah yang sama di 2024 akan terjadi seperti ini lagi. Di pemilih berikutnya seperti ini saja, hanya namanya saja yang berganti-ganti. Itu saja ya, saya tidak akan panjang-panjang karena banyak yang lebih senior ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Rahma. Jadi tadi menyambung lagi apa yang disampaikan Mbak Rahma Sarita bahwa apakah kita semua yakin dengan 2024. Saya tadi menyampaikan ke Saganda nggak yakin sebenarnya, tapi ada peluang bahwa kita harus cegah, hambat berkuasanya kembali oligarki melalui mekanisme politik di 2024. Salah satunya yang saya sempat kita diskusikan di rumahnya Bung Rocky Gerung di seruputan kopi yang ketiga, karena udah makin banyak kopinya itu makin revolusioner. Jadi salah satu cara mencegah oligarki kembali berkuasa adalah presidensial threshold itu jangan 20%. 0%. Dan insya Allah kita akan menemukan jalannya. Kami saya juga sudah dengan beberapa teman berdiskusi agak serius dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Lanyala, dan mudah-mudahan 136 anggota DPD Republik Indonesia ini harusnya ada belum tamsil belum. Oh iya, jadi karena Jom Selebes mewakili apa dari teman-teman Dewan Perwakilan Daerah. Iya, ada 136 anggota DPD RI berhak mengajukan usulan 0% itu dengan tambahan dukungan 104 suara. Mudah-mudahan itu bisa diperoleh dari bukan dari partai-partai yang partai apapun lah nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman di DPD supaya usulan ini masuk menjadi usulan yang resmi. Dan untuk kemudian dan kalau kemudian itu sudah diputuskan resmi menjadi usulan, nah, dengan dukungan rakyat semua, kita akan mempengaruhi proses itu. 2/3 dari 700 anggota MPR dari 136 plus 104 yang mengusulkan, kita hanya butuh tinggal 200-an anggota suara lagi. Mudah-mudahan dengan tekanan dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia yang ingin supaya presidensial threshold itu bisa 0%, itu bisa dimenangkan. Itu salah satu cahaya kecil, ruang yang insya Allah kalau kita niatkan, kita satukan kekuatan ini, itu bisa akan tercapai. Nanti juga Pak Profesor Antoni Budiawan juga akan bisa menambahkan lagi. Jadi kira-kira gitu Pak Rahmat. Jadi insya Allah ada jalan di situ. Kita harus bangun kekuatan